Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya. Di sini kita akan membahas bareng-bareng tentang ekologi. Apa sih ekologi? Ekologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang lingkungan. Jadi bagaimana interaksi antar lingkungan, apa aja yang ada pada lingkungan. Maka kita akan mempelajarinya di ilmu ekologi. Ilmu ekologi ini adalah ilmu yang mudah karena kita bisa mempraktikkannya secara langsung di lingkungan sekitar kita dengan menggunakan mata kita sendiri, sehingga akan lebih mudah memahami materi yang ada dalam ilmu ekologi. Jadi langsung saja ya di pembahasannya. Oh ya, ilmu ekologi ini perlu kalian ingat karena dalam suatu perlombaan, baik itu tingkat OSN atau lomba biologi lainnya, ilmu ekologi ini sangat membantu untuk mendapatkan nilai karena sekitar 10-20% itu nilai diambil dari ekologi, sehingga perolehan di bidang ilmu ekologi akan sangat besar dan meningkatkan nilai yang kalian dapat. Jadi saya akan bahas ya, mula-mula dari spektrum dari organisasi kehidupan. Dari organisasi kehidupan yang paling kecil adalah sel. Sel di sini merupakan suatu interaksi antar molekul dan merupakan suatu sistem hidup paling kecil. Jadi kalau dalam suatu pertanyaan, apa sistem paling hidup paling kecil dalam suatu ekologi, maka jangan kalian jawab mitokondria atau klorofil dan lain sebagainya, tapi jawablah sel. Lalu kumpulan sel yang memiliki sifat yang sama adalah jaringan. Seperti contohnya adalah jaringan otot. Jaringan otot itu hanya tersusun atas otot aja, nggak ada sel sarafnya, nggak ada pembuluh darahnya. Jadi pure atau murni hanya tersusun atas sel-sel otot. Karena jaringan adalah suatu struktur yang tersusun atas sel-sel yang memiliki fungsi yang sama. Jadi ini adalah kata kunci adalah fungsi yang sama. Lalu organ. Organ adalah kumpulan dari jaringan yang memiliki fungsi yang sama. Jadi seperti organ otak. Otak itu adalah organ ya. Organ otak ini tersusun atas neuron atau sel saraf yang memiliki fungsi untuk memori dan juga berpikir. Nah, fungsinya sama kan? Maka dia merupakan organ. Oh, mohon maaf. Organ itu merupakan susunan dari beberapa jaringan yang memiliki fungsi yang sama. Seperti otak. Otak itu di dalamnya ada sel saraf, di dalamnya juga ada sel adiposit, di dalamnya juga ada jaringan adiposit, maksud saya jaringan saraf, jaringan pembuluh darah, jaringan ikat, yang mana memiliki fungsi untuk berpikir dan juga memori. Lalu sistem organ itu adalah gabungan dari beberapa organ yang saling bekerja sama. Seperti sistem organ itu interaksi antara organ otot dengan organ otak. Pokoknya dia ada dua kalimat organ yang berbeda. Lalu organisme itu adalah suatu individu. Jadi kumpulan dari sistem organ yang menyusun suatu tubuh menjadi satu individu. Itu adalah organisme atau individu. Lalu ke populasi. Ini kita masuk ke yang lebih besar ya. Jadi kalau udah jadi satu manusia tuh, biar kalian lebih ingat dan juga nggak usah menghafal, kalau udah dari sel lalu menyusun jaringan, menyusun organ, menyusun sistem organ, sampai kalau udah jadi manusia secara utuh, kalian bayangin ya, karena ilmu biologi itu nggak bisa kalau sama nggak dibayangin, jadi sama dibayangin. Kalian bayangin kalau udah sampai jadi satu tubuh, maka dia akan berubah menjadi spektrum yang sebelah kanan ini yang lebih kompleks, yakni individu. Individu itu adalah hanya tersusun atas satu ini saja, satu individu saja. Misal
Kayak kalau manusia, langsung ke contohnya aja ya. Manusia ya udah cuma satu manusia. Kalau kucing ya udah cuma satu kucing. Atau kalau terwelu atau kelinci ya udah cuma satu kelinci, itu adalah organisme atau individu. Lalu kalau populasi itu adalah gabungan dari beberapa individu. Jadi ada populasi. Jadi misal kalau di suatu kota ya, tapi ini hanya susunan doang loh ya. Kalian ingat, ini hanya subjek doang. Jadi kita belum ngomongin tentang tempat. Jadi kalau ngomongin tentang populasi itu cuman kumpulan dari beberapa organisme atau individu saja, tapi belum ada lingkungannya. Jadi kayak kalian bayangin kalau ini semua ini individu-individu ini ada di suatu ruang yang kosong, benar-benar kosong, kehampaan. Itu adalah populasi. Lalu populasi-populasi ini akan bergabung membentuk komunitas. Jadi misal populasi ini populasi kan, ini populasi manusia atau populasi manusia PM gitu aja guys. Lalu di sini ada kucing, ada 2 kucing, udah bisa disebut populasi kan meskipun 2, karena lebih dari 1. Kalau 1 baru namanya individu, ingat itu ya. Ini populasi kucing. Bila ini populasi manusia dan juga populasi kucing ini disatukan, tapi belum ada lingkungannya, ingat, belum ada lingkungannya, masih di ruang hampa saja, ini disatukan, dia akan membentuk komunitas kucing dan juga komunitas manusia. Gabungan komunitas kucing dan manusia, komunitas kucing dan manusia, gitu aja. Lalu bila komunitas kucing dan juga manusia ini dikasih lingkungan, nah dikasih lingkungan ya, aku gambar biar lebih bagus seperti ini. Maaf ya kalau gambarku jelek. Ini tiap manusia dapat 1 kucing, aku gambar dikit aja. Ini kucingnya gimana ini? Nah seperti ini. Dan dia itu ada di 1 rumah. Maka ini sudah bisa disebut sebagai ekosistem karena sudah ada interaksi dengan benda matinya. Nah, ekosistem itu udah ada benda matinya guys. Lalu biosfer itu bila mana ini rumahnya ini nggak cuma 1, tapi ada 2 gitu, dan dengan isi yang sama atau berbeda. Bisa aja manusia dengan harimau di sini, atau manusia dengan rumput kan juga ini kan benda makhluk hidup kan. Nah gitu. Oke, untuk pembacaannya kalian baca sendiri. Lalu komponen dan juga ekosistem. Di sini ada istilah yang perlu kalian catat, yakni decomposer dan juga detritivore. Ini sama-sama ya, artinya itu sama. Untuk sekarang kalian anggap sama aja, karena untuk penjelasannya akan terlalu rumit. Jadi decomposer dan juga detritivore ini ada istilah untuk pengurai. Jadi bila di soal atau di suatu kalimat itu ada kata-kata decomposer atau detritivore, maka dia itu sebagai pengurai. Kalau produsen kan sebagai pembuat. Di sana ada tumbuhan, ada alga, ada paku-pakuan, ada lumut dan lain sebagainya yang melakukan fotosintesis yang bisa membuat makanan sendiri masuk ke dalam produser. Lalu konsumen itu yang nggak bisa membuat makanan sendiri, dia hanya bisa melakukan predasi. Apa predasi itu? Nanti kita akan bahas. Predasi itu adalah hubungan makan atau dimakan. Jadi misal kalau kalimat aku mempredasi tempe, berarti aku makan tempe. Lalu kancil dipredasi oleh singa, berarti kancil dimakan oleh singa.
hubungan antara kancil dengan singa adalah predasi, hubungan tempe dengan manusia adalah predasi. Seperti itu guys. Kalau decomposer ya berarti atau detritivore, hubungan antara jamur dengan kayu. Jamur itu adalah detritivore, bakteri itu adalah detritivore. Pokoknya di sini itu hubungan ini sangatlah elastis. Bisa satu individu itu memiliki dua sifat, detritivore dan juga konsumen. Seperti halnya kayak bakteri aja wis, yang kecil. Bakteri itu dia itu bisa decomposer atau detritivore. Jadi dia itu bisa menguraikan zat renik dari zat kompleks menjadi zat renik akhirnya, yang bagus untuk lingkungan. Tapi di lain sisi dia itu melakukan konsumen. Jadi si bakteri ini di lain sisi dia bisa memakan bakteri lain yang beda jenis atau bagaimana gitu guys. Jadi jangan kalian bawa bingung, tergantung nanti di soal itu keluar kalimat yang seperti apa. Begitu. Lalu kita lanjutkan ya di soal yang seterusnya. Ini tipe ekosistem, ini hanya kalian baca aja udah paham lah ya. Ekosistem suksesi itu merupakan ekosistem yang menjadi pionir atau perintis. Wah, bagus ya kata-katanya, pionir atau perintis. Kalau suksesi primer, dia itu merupakan suatu organisme, bisa kalau di sini pasti tumbuhan ya. Tumbuhan yang dia itu menjadi pionir atau menjadi makhluk hidup pertama yang benar-benar bisa tumbuh dari suatu kerusakan yang total. Jadi misal ada kebakaran hutan penuh. Nah, kalau udah hangus semuanya, tiba-tiba itu ada satu tumbuhan. Ya udah, tumbuhan itu namanya adalah suksesi atau tumbuhan pionir primer, yang bagian primer, karena dia berhasil sintas atau bisa bertahan dari keadaan hangus total. Di sini ada kata total atau keseluruhan gitu kalau di soal. Nanti kalian akan mengerti sendiri. Lalu ekosistem suksesi yang sekunder itu sebagian guys. Jadi misal ada kebakaran, tapi sebagian tumbuhan masih bisa hidup, masih ada tumbuhan yang sintas atau bisa bertahan, dan dia berhasil tumbuh menjadi hutan baru. Nah, ini hutan baru. Ya udah, berarti itu adalah suksesi sekundernya, bukan suksesi primer. Begitu guys. Lalu kalau ekosistem bahari seperti pantai, pesisir pantai itu kalian udah tahu sendiri kan. Terumbu karang bagaimana, pantai batu bagaimana, pantai lumpur bagaimana, kalian harus bisa membayangkan secara sendiri. Kalau nggak bisa, kalian bisa searching di Google. Karena biologi itu perlu imajinasi guys. Lalu juga ada vegetasi daratan rendah, ekosistem daratan. Ya udah, kalau di ekosistem daratan itu ada ini sagu atau hutan rawa dan lain sebagainya. Lalu ekosistem buatan itu ada waduk, ada hutan tanaman, agroekosistem, sawah gitu guys. Pokoknya yang dibuat oleh manusia. Kalian bisa logika sendiri nanti. Lalu sini yang mungkin agak membingungkan. Di sini saya akan membahas tentang habitat. Jadi habitat itu bagaimana sih? Habitat itu adalah suatu tempat makhluk hidup itu tumbuh dan berkembang. Jadi habitat itu adalah lokasinya seperti itu. Habitat itu ada dua guys. Yang pertama adalah habitat air atau akuatik. Kalian bisa bayangin botol aqua gitu kan, botol aqua. Nah itu akuatik berarti air, berarti habitat air. Habitatnya air, di air itu seperti ikan. Kalau di sini ada zonanya seperti air tawar dan juga air laut atau air asin. Lalu ada lagi juga tuh air payau atau yang campuran air asin dan juga air tawar. Lalu di habitat yang nggak ada airnya itu
terestrial. Habitat terestrial itu adalah habitat daratan yang nggak ada airnya. Di sini ada tundra, taiga, dan lain sebagainya. Saya akan bahas satu-satu. Tundra itu adalah daratan tanpa pohon. Jadi dia itu, tundra itu kata-kata kuncinya itu ini loh guys. Kalian bisa catat bahwa kalau tundra pasti dia itu hanya vegetasi rumput. Jadi aku bayangin kalau bisa dihafal mudah, kenapa enggak gitu kan. Nah ini cara menghafalnya biar mudah guys. Tundra itu identik dengan T kan. Ini aku gambar T yang ada petirnya. Dan ada petir yang hampir mirip dengan U. Nah, dia menyambar sehingga hanya menyambar ini daratan sehingga hanya tumbuh rumputnya doang. Nah, itu tundra. Ini ada petir bentuk U sama bentuk T, tundra. Lalu, taiga itu ciri-cirinya itu gini guys. Hutan boreal ini mana? Yang selalu hijau setiap tahun. Berarti kalau di sana ada kata hijau berarti ada hujannya kan. Ini ada hujan yang hurufnya T dan juga hurufnya A. Taiga. Ini ada tumbuhannya juga guys. Berarti dia hijau terus setiap tahun karena hujan dan dinamakan dengan taiga, TA, taiga. Lalu hutan gugur berarti dia memiliki 4 musim. Hutan hujan tropis kayak kita ini di bagian khatulistiwa. Kalau savana, aku ingatnya gini, ada V. Nah, savana, V, savana. Gitu guys. Lalu jangan khawatir, loh, savana sama tundra itu kan hampir sama dong. Sama-sama hanya ada ini rumputnya doang. Tenang, kalau di soal itu nggak mungkin dua hal ini akan jadi satu. Pasti yang ditanyakan cuman salah satu saja. Kalau stepa ini jarang sih, bioma padang rumput. Lalu kalau gurun berarti ya gurun. Lalu kalau akuatik bisa kalian baca sendiri ini ya. Lalu pola interaksi seperti tadi. Kalau netralisme dia itu nggak ada hubungannya sama sekali. Nggak ada yang diuntungkan, nggak ada yang dirugikan. Seperti antara capung dengan sapi. Capung ngapain ke sapi? Nggak bisa ngapa-ngapain kan? Lalu dibalik lagi, sapi bisa ngapain ke capung? Nggak bisa ngapa-ngapain juga kan? Maka dari itu dinamakan dengan pola hubungan neutralisme. Lalu kalau kompensasi, dia itu kompetisi maksudnya. Kompetisi itu merupakan suatu hubungan saling lomba berlomba. Kompetisi kan identik dengan lomba kan, saling berlomba untuk merebut. Jadi seperti sapi dan kambing, dia sama-sama om apa, bukan om doang, omnivora. Jadi omnivora, dia suka makan rumput dan dia merebutkan rumput itu. Nah makanya dia itu namanya kompetisi, berlomba. Kalau predasi seperti yang saya jelaskan tadi, dia itu hubungan makan atau dimakan. Jadi hubungannya itu sangatlah unik. Dia hubungan antara makan atau dimakan. Tempe dengan manusia, kucing dengan tikus. Meskipun kucing sekarang nggak takut dia, malah kucing sekarang takut sama tikusnya. Tapi kalau di ekologi seperti itu, kucing dengan tikus harusnya kucing mau makan tikus, berarti predasi. Lalu simbiosis mutualisme berarti saling menguntungkan. Bakteri rhizopus dengan akar kacang-kacangan. Lalu simbiosis parasitisme berarti seperti ini yang pokoknya merugikan lah manusia, bisa menyebabkan penyakit atau pokoknya merugikan. Pokoknya merugikan lah kalau parasitisme, parasit lah. Lalu kalau simbiosis komensalisme itu adalah simbiosis yang satunya diuntungkan dan yang satunya itu tidak diuntungkan atau tidak dirugikan. Komensalisme ini jadi cuma satu yang diuntungkan tapi yang satunya itu nggak dirugikan pun juga nggak diuntungkan, seperti anggrek dengan pohon yang ditumpanginya. Kenapa? Anggrek itu dia
hanya bisa akarnya itu sangatlah rapuh, sehingga kalau menembus tanah dia itu nggak bisanya cuman nempel di tumbuhan, dan tumbuhannya dia baik-baik aja, soalnya si anggrek ini nggak menyerap sari-sari makanannya, sehingga hanya anggreknya doang yang perlu atau uh, diuntungkan dengan keberadaan tumbuhan, tapi tumbuhannya itu nggak dirugikan atau nggak diuntungkan, seperti itu. Nah, sudah selesai. Jadi seperti itu aja tentang ekologi. Kalian harus benar-benar memahaminya karena ini adalah ilmu yang mudah. Sekian, terima kasih. Tolong komen bila mana ada pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.